Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Melalui channel ini kami akan mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara rindu setiap hari kami hadir menjadi sahabat doa saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan menguatkan dan meneguhkan hati saudara dalam menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan saya jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, peristiwanya adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus, dan singkat cerita akhirnya orang kusta ini mengalami jamahan tangan Yesus dan dia disembuhkan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya mustahil orang yang sudah sakit kusta sembuh kembali. Tetapi penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, tapi ternyata dia mengalami mujizat Tuhan dan akhirnya dia disembuhkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun beban, apapun pergumulan saudara, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau tangannya terulur, tangannya menjamah saudara, mujizat terjadi, maka perkara besar pun akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada penyakit yang terlalu parah. Kalau tangannya terulur menjamah tubuh saudara, maka sakitmu akan disembuhkan. Tidak ada beban yang terlalu berat. Kalau tangannya terulur bagi saudara mengangkat beban saudara, maka bebanmu pun akan terlepaskan. Saat ini saudara, saya rindu saudara mengalami perkara besar. Bangkitkan imanmu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, selain penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kondisi yang dia alami juga sangat menyedihkan. Di mana kalau ada seseorang mengalami sakit kusta pada masa itu, maka orang ini akan diasingkan, diusir dari tengah keluarga, diusir dari tengah masyarakat, dan kemanapun dia pergi dia harus teriak-teriak, "Najis, najis, najis," supaya orang-orang menyingkir dari dia. Bayangkan keadaannya pada waktu itu saudara, betapa menyedihkannya. Dia sudah sakit, sebenarnya dia butuh untuk diperhatikan, tapi malah diusir. Jadi ada beban penyakit dan ada beban mental juga yang sangat buruk yang harus dia tanggung. Saudara, tetapi sekalipun dia sudah dibuang dan diabaikan, tetapi ternyata Tuhan tidak mengabaikan dia. Yesus mempedulikan dia. Kalau dia harus teriak-teriak najis-najis supaya dari jauh orang sudah menyingkir dari dia, tetapi Yesus bukannya menyingkir, tapi malah mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Hari ini apapun keadaan saudara, sekotor apapun hidupmu, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak terlalu najis di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan akan terulur menjamah engkau dan mengerjakan mujizat, mengubah hidupmu. Tidak ada hidupmu yang terlalu hina.
Tangan Yesus mau terulur dan merangkul hidupmu dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Betapa dahsyat Allah kita saudara, dan bersyukur kita mengenal Dia. Dan saat ini yang saya rindu saudara renungkan adalah apa yang dilakukan oleh orang kusta itu. Karena dikatakan di ayat 1 saudara, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Lalu kemudian datang lagi seorang kusta kepada Dia. Artinya apa saudara? Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi orang kusta ini yang mengalami mujizat. Orang kusta ini yang dijamah Yesus. Orang kusta ini yang tangannya terulur menjamah Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Tuhan, sehingga tangan Tuhan terulur dan menjamah dia? Di ayat 2 dikatakan saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta ini yang membuat akhirnya Yesus mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Yang pertama saudara, dikatakan lalu datanglah orang kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembahnya. Artinya apa saudara? Yang pertama, orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dan itu yang membuat akhirnya Yesus menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mungkin begitu banyak orang berbondong-bondong waktu itu, tetapi mereka datang hanya berdesak-desakan, hanya penasaran apalagi yang akan terjadi, apalagi yang akan terjadi. Tapi di tengah kondisi seperti itu, orang kusta ini malah datang menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia sujud dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat, rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan sujud menyembah, dengan penghormatan kepada Dia. Saudara, kita datang, memang mungkin kita butuh mujizat, kita butuh jawaban doa, kita butuh berkat. Tapi datang kepada Tuhan bukan untuk mencari mujizat, mencari berkat, mencari jawaban doa, tapi datanglah kepada Dia dengan penghormatan. Datanglah kepada Dia untuk menghormati dan menyembah Dia. Itu yang dilakukan oleh orang kusta ini, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Lalu kemudian yang kedua saudara, dikatakan lalu sujudlah menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Setelah menyembah Yesus, orang kusta ini mulai datang dengan permintaan. Dan kalimat permintaannya diawali dengan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia datang dengan permohonan yang benar. Apa itu permohonan yang benar? Permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, dia tidak berkata, sembuhkanlah aku, harus sembuhkan aku, itu yang terbaik. Tidak saudara, tapi dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hari ini, adakah kita datang kepada Tuhan memohon sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saudara rindu mujizat, minta, mohon, berdoalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendak saudara, tapi paksakan kehendak Tuhan. Minta dan mohon kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya yang terjadi, maka itulah yang terbaik bagi kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, setelah dia berkata jika Tuhan mau, dia berkata juga Tuhan dapat. Saudara, dia tidak berkata mudah-mudahan, mungkin, tapi dia berkata Tuhan dapat. Artinya apa? Yang terakhir, dia datang dengan iman yang benar, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Dia datang dengan iman yang benar dan percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa menyembuhkan dia, dan mujizat pun terjadi. Hari ini saudara, adakah saudara sudah datang kepada Yesus dengan iman yang benar? Iman yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa, Yesus dapat. Apapun masalah saudara, percayakah saudara bahwa Yesus sanggup? Apapun persoalan saudara, percayakah saudara bahwa Yesus berkuasa? Saat ini saudara, yakinlah bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk menjawab saudara. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan.
saat ini yang telah kita dengar, yang menguatkan iman kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat dan jawaban dari Tuhan, supaya tangannya terulur dan menjamah kita. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar. Hari ini datanglah kepada Dia dalam doa-doa saudara dengan permohonan yang benar, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mintalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar bahwa Allah sanggup melakukannya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Dia berkuasa melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan kembali menaikkan segala pergumulan dan permohonan doa saudara di hadapan Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap penuh kerendahan hati dan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara. Percaya Tuhan Allah peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Ketika kita datang dengan bersepakat, dengan bersatu hati di hadapannya, percaya Dia dengar dan Dia akan menjawab segala permohonan kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, menyerukan segala pergumulan pribadi saudara. Mungkin ada saat ini yang menjadi masalah pribadi saudara, mungkin ada saat ini yang menjadi pergumulan dan kerinduan saudara yang paling dalam, yang tidak ada orang yang mengerti, tetapi saudara rindu Tuhan campur tangan di sana. Silakan naikkan doa, pergumulan, permohonan, kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mari naikkan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini dan sedang menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Mereka sedang menaikkan permohonan mereka, pergumulan mereka, kerinduan mereka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Saat ini campur tanganlah Engkau dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bapa, Engkau sanggup menjawab mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya saudara bahwa apa yang telah saudara panjatkan saat ini, Allah mendengar saudara dan Allah pasti menjawab saudara. Terus berharap kepada Tuhan, terus percaya Tuhan Allah yang peduli kepada saudara, Tuhan Allah yang sanggup menjawab doa dan pergumulan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan menaikkan doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi beban saudara saat ini, saya rindu berdoa. Mungkin ada saudara yang saat ini ditindih oleh beban berat. Ada saudara yang sedang mengalami masalah persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Sekalipun mungkin saat ini tidak ada orang yang tahu, tetapi dengar saudara, Allah tahu dan Allah peduli, dan Dia sanggup untuk menolong saudara. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa. Saudara yang sedang ada dalam pergumulan berat, saudara yang sedang memikul beban dan persoalan yang berat, mari datang kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu, serahkan beban persoalanmu kepada Tuhan. Saya mendukung doa saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat, yang sedang memikul persoalan yang berat. Bapa, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, Tuhan jamah anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu
Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban berat mereka saat ini, angkat dengan kuasa tangan-Mu yang ajaib dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, alami kelegaan daripada Tuhan. Dia Allah yang mengangkat segala beban persoalan saudara. Dia mengangkat segala beban berat hidupmu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala beban persoalan saudara ditanggalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, segala beban dan persoalan anak-anak-Mu sudah Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Apapun yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, sanggup melakukan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, sebutkan di hadapan Tuhan, serukan di hadapan Tuhan, dan percaya Dia sanggup menjawab saudara. Percaya Dia campur tangan atas penyakit saudara. Dan kemudian saat ini angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sedang sakit saat ini. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan sedang terulur menumpangkan tangannya atas saudara dan mujizatnya sedang bekerja. Mari saudara, naikkan seruan itu di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, mereka yang sedang berdoa bagi penyakit yang sedang mereka alami, mereka sedang menumpangkan tangan atas penyakit yang sedang mereka alami. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah tangan-Mu terulur, biarlah tangan-Mu menjamah, melawat dan menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit anak-anak-Mu dicabut, disembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara melihat mujizat sedang terjadi, kuasa Allah sedang menjamah tubuhmu dan menyembuhkan engkau. Mari saksikan saudara, saksikan supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan. Mari tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Saksikan mujizat yang sedang saudara alami. Kalau saat ini saudara masih melihat penyakit itu masih ada di sana, jangan goyah. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Percaya bahwa Tuhan sedang melakukan mujizatnya. Dia tidak tinggal diam. Dia Allah yang peduli. Dan Dia Allah yang pasti menjawab saudara. Dalam nama Yesus, biarlah segala penyakitmu disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mari saudara, naikkan situasi dan keadaan keluarga saudara di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga saudara. Bapa di sorga, jamah, lawat dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati kiranya keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga apapun yang menjadi masalah di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa.
dalam nama Yesus. Berkati hubungan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Biar suami istri terjalin hubungan yang intim, hubungan yang harmonis, hubungan yang takut akan Tuhan. Berkati suami istri dalam nama Yesus. Berkati juga orang tua dan anak. Biarlah hubungan orang tua dan anak juga adalah hubungan yang dekat, akrab dan intim ya Tuhan. Berkati, biar orang tua dan anak nyata di sana kasih-Mu di tengah-tengah mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati semuanya ya Tuhan. Campur tangan-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati mereka, biarlah di tengah keluarga mereka terjadi keharmonisan ya Tuhan, kedamaian dan ketentraman dalam nama Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang campur tangan. Saudara, sebutkan apa yang menjadi pekerjaan-Mu, biar Tuhan yang campur tangan di tengah pekerjaan-Mu. Harapkan mujizat dari Tuhan. Bapa di sorga, berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Hamba berdoa bagi para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang menyediakan bahan konsumsi bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam. Berikan kesehatan bagi mereka. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam. Berkati semuanya bisa berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pegawai. Berkati para pegawai. Tuhan campur tangan, biar mereka bekerja dengan segenap hati dan hidup mereka berdampak dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah karir mereka bisa menanjak di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para tenaga medis, di mana dalam kondisi pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang tetap menjagai, Tuhan tetap melindungi mereka, Tuhan tetap menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, para tenaga medis, dokter, perawat, semuanya, bidan, berkati mereka semuanya. Dimanapun mereka bekerja mengabdi saat ini, berkati mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Kesehatan selalu menjadi bagian mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang merupakan para pebisnis, para pengusaha. Tuhan juga yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, berkati segala usaha mereka. Biar usaha mereka bisa maju, berkembang demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan para pengusaha, para pebisnis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ajar mereka berusaha dan berbisnis sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan. Mereka sedang menempuh pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu, biar muncul orang-orang yang cerdas ya Tuhan. Biar muncul orang-orang yang berpendidikan di tengah-tengah anak-anak-Mu. Itu sebabnya berkati pendidikan mereka. Biar mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi di tengah keluarga mereka, menjadi berkat juga di tengah gereja dan pekerjaan Tuhan, dan semuanya jadi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati studi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga masa depan setiap anak-anak-Mu, sekalipun kondisi ini membuat semuanya mungkin gelap ke depan, tetapi kami punya Allah yang menjamin kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kiranya yang campur tangan menjamin masa depan anak-anak-Mu. Berkaryalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang mengenal kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka,
Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa dan pergumulan saudara. Percaya, Tuhan peduli, Tuhan menjawab saudara. Dan saat ini saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Dan bagi saudara yang rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di video ini saudara, di dalam channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Percaya firman Allah dan doa-doa yang telah kita naikkan itu menjadi berkat bagi saudara. Doamu dijawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.